Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aprilia Saputri, Cantika Eriza Putri, Iza Aulia Ridwan, dan Sefri Anissa Islami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai audit kas dan instrumen keuangan. Beberapa subbab yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, jenis akun kas dan instrumen, kas di bank dan siklus transaksi, audit kas umum, prosedur yang berorientasi kecurangan, dan audit atas akun instrumen keuangan. Baiklah, saya Sefri Anissa akan menjelaskan mengapa audit kas itu penting. Kas merupakan akun yang selalu dimasukkan dalam setiap siklus, kecuali persediaan dan pergudangan. Kas juga sangat rentan atas pencurian dan salah saji. Instrumen keuangan meliputi investasi dalam sekuritas utas dan ekuitas serta instrumen derivatif yang bervariasi. Jenis akun kas dan instrumen keuangan, yaitu yang pertama ada akun kas umum. Akun kas umum adalah kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Yang kedua ada akun bank cabang. Akun bank cabang merupakan membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Yang ketiga ada akun instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai. Selanjutnya ada akun impres. Akun impres terdiri dari satu rekening penerimaan dan satu akun pengeluaran, terdapat pada setiap divisi dengan tujuan meningkatkan pengendalian. Dan yang terakhir ada dana kas kecil impres. Akun sederhana yang menampung sejumlah kas untuk beban tidak terduga digunakan untuk akuisisi tunai bernilai kecil sehingga lebih mudah dibayar dengan kas. Seperti yang dijelaskan pada siklus berikut. Ini merupakan hubungan kas umum dengan akun kas lainnya. Akun kas umum merupakan kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Dari kas umum, sebelum setiap periode pembayaran, dari kas umum akan mengalir ke akun pengajian impres, di mana sebelum setiap periode pembayaran, satu cek atau transfer elektronik ditarik dari akun kas umum untuk menyetorkan total jumlah penggajian bersih ke akun penggajian. Dari kas umum juga dapat menuju ke dana kecil impres. Dana kecil impres bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir serupa dengan kas di bank dalam hal pencantumannya. Dana kas kecil impres digunakan untuk akuisisi tunai bernilai kecil yang dapat dibayar secara lebih mudah dan lebih cepat dengan kas ketimbang dengan cek, atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek pribadi atau cek penggajian. Akun kas impres dibentuk atas dasar yang sama seperti akun bank cabang impres, tetapi biasanya digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang lebih kecil. Beban yang umum meliputi perlengkapan minor kantor, perangko, dan sumbangan amal. Akun kas kecil biasanya tidak melampaui beberapa ratus dolar dan seringkali hanya diisi kembali satu atau dua kali setiap bulan. Dan selanjutnya dari akun di bank cabang akan mengalir ke kas umum. Akun di bank cabang berguna untuk membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Di beberapa perusahaan, setoran dan pengeluaran untuk setiap cabang dilakukan di rekening bank terpisah dan kelebihan kas akan ditransfer secara elektronik dan secara periodik ke rekening bank umum kantor utama. Akun cabang dalam contoh ini hampir sama seperti akun umum tetapi pada tingkat cabang. Selanjutnya ada equivalent kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasi selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk equivalent kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Hal tersebut termasuk deposito berjangka, sertifikat deposit, dan dana pasar uang.
Ekuvalen kas yang dapat sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan. Sebagian besar dari akun kas hanya jika ekuvalen kas tersebut merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu dan terdapat resiko perubahan nilai yang tidak signifikan akibat perubahan suku bunga. Selanjutnya ada hubungan antara kas di bank dan siklus transaksi lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, hubungan antara kas dan bank dan siklus transaksi lainnya memiliki peran ganda. Yang pertama, hal tersebut menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi dalam audit kas. Dan yang kedua, hal tersebut membantu kita memahami lebih lanjut tentang integrasi berbagai siklus transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu salah saji yang menghasilkan pembayaran yang tidak tepat, namun tidak ditemukan sebagai bagian audit rekonsiliasi bank. Yang pertama, kegagalan menagih pelanggan. Yang kedua, penggelapan kas dengan memotong penerimaan kas sebelum penerimaan itu dicatat dan menghapus akun sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga, salinan pembayaran faktur vendor. Yang keempat, pembayaran yang tidak semestinya berupa pengeluaran pribadi pejabat. Yang kelima, pembayaran bahan baku yang tidak diterima. Yang keenam, pembayaran kepada karyawan untuk jam kerja yang lebih besar dari yang dia kerjakan. Yang ketujuh, pembayaran bunga kepada pihak terkait dalam jumlah yang melampaui tingkat yang berlaku. Jika mengungkapkan hal ini, diperlukan pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi. Seluruh jenis alas saji yang berbeda itu umumnya ditemukan sebagai bagian dari pengujian rekonsiliasi bank. Hal tersebut termasuk yang pertama, kegagalan memasukkan cek yang belum di-clearing oleh bank pada daftar cek yang beredar, walaupun telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima oleh klien setelah tanggal neraca, tetapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran yang dicatat sebagai penerima kas mendekati akhir tahun, disetorkan ke bank pada bulan yang sama, dan dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Yang keempat, pembayaran wesel bayar yang didebet langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi belum dimasukkan dalam catatan klien. Selanjutnya yaitu audit akun kas. Auditor perlu mengakumulasikan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah kas telah tercantum pada neraca secara wajar dan diungkap dengan 5/8 tujuan audit terkait saldo yaitu eksistensi, kelengkapan, keakuratan, pisah batas, dan detail key-in. Selanjutnya yaitu tahap merancang dan pelaksanaan pengujian atas akun kas umum. Ada beberapa tahap dalam merancang dan pelaksanaan pengujian audit atas akun kas umum, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi, yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, rekonsiliasi bank independen. Kemudian untuk tahap kedua, auditor merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Pada tahap ketiga, auditor merancang dan melaksanakan prosedur analitis dan merancang pengujian atas rincian saldo kas. Tujuan audit yang paling penting adalah eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut mendapatkan perhatian yang paling besar. Selain dari tujuan audit yang berkaitan dengan saldo auditor, juga melakukan pengujian yang berhubungan dengan 4 tujuan penyajian dan pengungkapan seperti review notulen dan persetujuan pinjaman untuk menentukan apakah terdapat pembatasan terhadap kas yang harus diungkapkan. Kemudian terdapat 3 prosedur lebih lanjut untuk dibahas karena arti penting dari kompleksitasnya. Yang pertama adalah penerimaan konfirmasi bank. Hal ini tidak wajib untuk audit entitas non-publik atau menurut standar auditing internasional. Namun, auditor dapat meminta penerimaan konfirmasi langsung dari setiap bank tempat klien melakukan bisnis. Lalu yang kedua adalah aktivitas pisah batas bank setelah akhir tahun laporan pisah batas atas bank atau cut-off bank statement. Lalu yang ketiga ada pengujian rekonsiliasi bank.
Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan secara cermat sifat defisiensi pengendalian internal, jenis kecurangan yang mungkin terjadi, materialitas kecurangan yang potensial, dan proses audit yang paling efektif dalam mengungkapkan kecurangan. Nah, terdapat prosedur pengungkap kecurangan dalam bidang penerimaan. Yang pertama, konfirmasi piutang. Yang kedua, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping. Lalu mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa. Membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dengan penerimaan kas selanjutnya. Memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta return penjualan dan pengurangan. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah 1. Semua penerimaan kas telah dicatat dan disetorkan. Kedua, semua setoran di bank dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayar oleh bank. Lalu yang terakhir, semua jumlah yang telah dibayarkan oleh bank telah dicatat. 4. Tugas rekonsiliasi bukti kas. Yang pertama, rekonsiliasi laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Lalu, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu. 3. Merekonsiliasi pembayaran elektronik dan keriling cek yang dibatalkan oleh bank dengan catatan di jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang keempat, merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode bukti kas. Penerimaan bukti kas adalah pengujian atas transaksi yang tercatat, sementara rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Para penggelap uang biasanya menutupi pencurian kas dengan praktik yang dikenal dengan keriling, yaitu transaksi uang dari satu bank ke bank lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Untuk menguji keriling dan kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan transfer antar bank, auditor dapat melakukan pendataan semua transfer beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca dan menelusuri setiap catatan akuntansi apakah telah dicatat dengan benar. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam schedule transfer antar bank. Yang pertama, ketepatan informasi di schedule transfer antar bank harus diverifikasi. Lalu, transfer antar bank harus dicatat dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang mengeluarkan. Tanggal pencatatan dan pengeluaran serta penerimaan dari setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang sama. Pengeluaran dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai cek yang beredar. Lalu yang terakhir, penerimaan dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan. Audit atas akun instrumen keuangan. Risiko bisnis terkait instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Auditor harus memahami risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien, serta pengendalian manajemen yang mengurangi risiko tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren atas instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen terkait dengan aktivitas investasi, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman perusahaan dengan investasi tertentu, dan apakah faktor-faktor eksternal seperti risiko kredit atau risiko suku bunga mempengaruhi asersi yang relevan. Manajemen harus memiliki yang pertama, strategi investasi dan kesadaran atas tingkat paparan berbagai risiko. Yang kedua, prosedur untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan niat. Yang ketiga, prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi. Dan pengendalian internal yang ketat atas penentuan estimasi nilai wajar, seperti personil dengan keahlian atau pengalaman yang tepat dalam menilai estimasi tingkat 2 atau 3. Awal pengujian saldo akhir akun instrumen keuangan adalah mendapatkan skedul investasi tahun berjalan. Skedul ini meliputi saldo awal, pembelian dan penjualan beserta kerugian dan keuntungan, saldo akhir yang dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain yang konsisten dengan standar akuntansi. Tujuan yang paling penting adalah eksistensi, keakuratan, dan nilai realisasi bagi investasi dalam sekuritas, sementara kelengkapan juga penting bagi instrumen keuangan derivatif.
Selanjutnya yaitu tujuan audit terkait saldo dan prosedur pengujiannya. Yang pertama, instrumen keuangan telah tercatat dengan benar. Prosedur pengujiannya yaitu membuat schedule aktivitas investasi, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan, dan menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Tujuan audit terkait saldo yang kedua yaitu instrumen keuangan memang ada atau eksistensi, dicatat dengan lengkap dan akurat. Prosedur pengujiannya, konfirmasi kepada broker dealer, inspeksi fisik sekuritas atau kontak derivatif, dan menginspeksi perjanjian yang mendasari. Yang ketiga, transaksi instrumen keuangan dicatat dalam periode yang tepat atau pisah batas. Prosedur pengujiannya dengan cara memeriksa transaksi tertentu, mendekati akhir tahun, dan nasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Yang keempat, instrumen keuangan telah dinyatakan pada jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi atau nilai realisasi. Prosedur pengujiannya yaitu pertama, memverifikasi harga pasar yang ditetapkan. Kedua, menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian. Yang ketiga, mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar. Dan yang keempat, mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Selanjutnya, instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dan laporan keuangan atau klasifikasi. Prosedur pengujiannya yaitu pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo, memverifikasi klasifikasi yang tepat pada catatan kaki estimasi nilai wajar tingkat 1, 2, atau 3. Yang terakhir, entitas memiliki hak atas instrumen keuangan yang tercantum dalam Schedule Aktivitas Investasi atau hak. Prosedur pengujiannya yaitu yang pertama memeriksa dokumen dan kontrak yang mendasari. Yang kedua, mengkonfirmasi syarat-syarat yang signifikan dengan pihak terkait dalam kontrak derivatif dan mereview notulen rapat dewan untuk menentukan apakah ada sekuritas yang digadaikan sebagai agunan.